Assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini saya bikinin review speedometer ya. Speedometernya merek Koso RX3N. Ya, sekalian saya mau ucapin minal aidin ke teman-teman. Mohon maaf lahir batin barangkali saya ada punya salah kata ke teman-teman semua. Ya, untuk speedometer ini ya teman-teman, ini udah dipasang speedometernya mah. Cuman ini si mereknya nih. Tuh. RX3. Kalau yang sebelumnya kan saya review ini ya. Nih. RX2N nih. Ini speedometernya. Yang dulu kan kayak gini, RX2N. Nah, sekarang saya review yang R3. Yang RX3N ini kakaknya, istilahnya speknya di atas ini. Jadi buat teman-teman untuk cara pemasangannya, untuk video ini saya nggak jelasin tentang cara pemasangannya karena cara masangnya sama. Saya udah jelasin ya, untuk speedometer Koso ini semua warna kabelnya sama di Yamaha. Mau dari setrum, merah, coklat, grounding, hitam, lampu depan, lampu hijau, lampu depan, lampu deket, jauh deket, hijau gitu semuanya sama. Nggak ada beda. Jadi buat di Yamaha ya, kalau untuk motor Yamaha ketika lu memasang speedometer Koso ini sangat mudah karena susunan kabelnya, warnanya sama semua. Ya, saya jelasin kekurangan dan kelebihannya aja ya teman-teman ya. Untuk cara pasang saya udah jelasin ya. Cara pasang, cara setting lo bisa lihat video RX2N sama. Ini kelebihannya satu nih, dia punya layar LCD-nya lebih luas aja satu. Yang kedua menunya dia lebih lengkap. Ketika dia kontrolnya di sini nih, di tangan. Jadi lo bisa kontrol kan, kalau yang sebelumnya RX2N lo harus mainin tombolnya di sini. Yang kedua di sini. Ini awalnya gini. Nah, ini lampu ini bisa berubah-berubah. Cuman ini di settingnya, di settingnya siang. Kalau lo setting auto, dia berubah-berubah. Kalau malam dia warnanya nggak gini. Bisa merah, bisa hijau, bisa segala macam. Ini trip A, trip B ini buat kontrol apa? Mau lo mau speedo atau apa? Buat ngerekam jejak juga sama. Pokoknya sama semuanya menunya. Nah, ini rekaman speed tertingginya segini nih. Gua bawa motor paling kencang segini nih, 84. Giginya gigi 2. RPM-nya di sini di 10 ribuan. Motor paling kencang segini bawahnya. Jadi kalau misalnya motor lu dulu dipinjam gitu sama kawan gitu, kerekam semuanya. Lo ada telemetri lah kasarnya gitu. Lo mau lihat temen lo bawa motornya ugal-ugalan apa enggak ya, tinggal lo setting di sini ketahuan. Speed paling tinggi segini, giginya segini, gigi 2. Ininya RPM-nya paling tinggi dia segini. Untuk giginya dia sensornya ngebacanya lewat perubahan RPM ya, perubahan RPM dan speedo. Nah, ini apa? Indikator peringatan nih. Aki drop atau aki tinggi dia ngasih tegangan, ngasih sinyal. Ini setting menunya ya, teman-teman. Nah, untuk cara nyeting menunya, ini udah 2 tombol nih, pencetnya bareng. Nah, baru keluar ya menunya. Tuh banyak menunya. Istilah dia lebih lengkap. Mesin full. Cara settingnya lo ikutin aja RX2N. Sama aja. Kalau lo pakai pelek 17 ya tinggal dikurangin angkanya. Paling lo kecatnya di full tank, di ampere bensin. Kalau di situ mah gampang, tinggal apa ya? Di settingnya ambil yang manual, yang otomatis aja, jangan yang manual kalau misalnya lu ngerasa pusing. Kalau misalnya mau manual boleh, cuman setel dulu di sini. Setel, dicek dulu tahanan pelampungnya. Sama semua. Sekarang saya jelasin kekurangannya ya. Jadi kan ini kelebihannya. Kan ada beberapa kekurangannya nih untuk Koso RX3 ini. Ya, untuk speedometer Koso ini ya teman-teman, ini kan dia LCD ya. Nih kalau misalnya ente kayak ini nih, ini dari baru, nggak pernah dilepas nih stiker ini ya. Ini tujuannya apa? Buat ngelindungin ininya nih, LCD-nya. Soalnya ini motor sering dibawa sekolah parkirnya di luar gitu, kena matahari langsung. Nih LCD-nya. Jangankan yang kayak begini, motor-motor yang pabrikan gitu kan banyak tuh, yang speedonya udah LCD aja, kalau lama-lama kena matahari burem ya kan, kena kan LCD-nya. Makanya ini hati-hati kalau misalnya ente suka parkir di luar gitu, kena matahari langsung, hati-hati dengan LCD-nya. Ya, selanjutnya teman-teman, untuk speedometer Koso ini ya,
Ini kalau di racking ya, RPM-nya nih, kalau lagi idle dia suka apa ya? Suka tek-tek, suka gerak-gerak sendiri. Dari pertama beli begitu, saya kira ada masalah. Penasaran saya pindahin nih speedo, taruh di Ninja normal aja. Nah, jadi kalau buat di racking mungkin teman-teman nanti akan ngalamin hal-hal kayak gini. Soalnya kalau racking gini, racking kan pulsanya pulsar dalam. Dia di dalam pulsarnya, beda dengan kayak 2 tak kayak Ninja gitu kan, pulsar luar. RX-Jet pulsar dalam ada satu, pulsar luarnya juga satu. Cuma kalau racking dua-duanya di dalam. Ya, di dalam kan kutubnya kan beda-beda kan, itu kutub antar magnetnya. Ini perbandingannya ini nih. Ini tachometer digital. Produk Opama nih. Jepang. Ini kalau misalnya lu pernah kerja di Yamaha, dealer Yamaha lawas ya, yang lama tapi ya. Pasti tahu udah alat spesialis dulu ini. Ini buat baca RPM. Biasanya ini jodohnya dengan timing lathe. Bisa dideketin ke mesin jalan, bisa pakai kabel juga jalan. Nah, ini di sini settingnya kalau racking 22. Nih, terus seruk 2, silindernya 2. Jadi kayak 2 tak tapi 2 silinder. Kalau di setting 2 tak 1 silinder, cocoknya di Ninja, pulsar luar. Nah, kalau racking nggak bisa karena pulsar dalam jadi 2 tak 2 silinder. Kalau di setting di 2 tak 1 silinder malah jadi ngaco RPM-nya. Nah, sekarang kita lihat perbandingan RPM dengan yang kosong dengan yang spesialis tool dari Yamaha. Lihat nih. Oh, sama ya. Oh, lihat geraknya. Suka gerak sendiri nih. Oh, gitu. Kelihatan nggak? Tuh. Nah. Kelihatan ya? Jadi kalau lagi idle, dianya nggak semut, suka gerak-gerak sendiri. Tapi nggak jauh geraknya. RPM-nya mah akurat, sama kan? 1000. Itu doang kalau ditaruh di racking ya mungkin karena dia pulsar dalam ya. Jadi kalau lagi idle dia kurang smooth naik turunnya, jadi ya deg sedikit. Ya, selanjutnya saya kasih tip nih buat teman-teman nih kalau untuk pakai speedometer koso ini ya. Ini pengalaman pribadi soalnya. Ya sebenarnya nggak harus koso sih, apapun speedonya kalau yang digital gitu kita harus hati-hati. Kalau untuk daya tahan hujan gitu ya, kehujanan apa, hujan badai, cuci setim segala macam mau ditembak speedonya juga aman-aman aja, kuat, anti air lah gitu. Cuman kalau misalnya dia musuhnya ini speedo ini sama tegangan tinggi, ente hati-hati. Kalau pakai speedometer terutama yang koso gini kan ada lumayan nih, kalau sampai short kalau konslet dia ada tegangan, kalau kena tegangan tinggi dia nggak ada ampun. Contohnya kayak yang ini nih, ini yang RX 2N yang dulu nih. Ini dulu ditaruh di racking merah, dipakai nyeting mesinnya. Ya kalau dulu kan belum beli racebox gitu, pakai nyeting gitu, pengen tahu gitu kan. Hasilnya gimana? Short, kena tegangan tinggi. Jadi ya namanya motor pakai nyeting kan RPM tinggi kan, RPM tinggi. Padahal kiper kan kiper asli. Ya mungkin ada bocor sedikit, tetap aja karena di gas tinggi gitu kan, otomatis kiproknya nggak tahan. Ya kalau motor buat depan nyeting itu kan bebannya cuma lampu depan doang, lampu depan sama speedo, nggak ada lampu belakang, nggak ada yang lain, jadi tegangannya over gitu. RPM tinggi, tegangan terlalu tinggi, yang dihajar IC-nya. Oh kelihatan nggak tuh, IC-nya kebakar. Kalau nggak ada obatnya kalau ini, udah susah. Udah susah saya ngeberinnya, harus ganti IC-nya, nyari IC-nya
susah tuh, kebakar loh IC-nya. Jadi teman-teman, buat teman-teman hati-hati kalau misalnya pakai speedometer digital ini, usahain pakai kiproknya yang asli ya. Kiproknya asli, terus groundingnya harus bagus. Jadi groundingnya terutama tuh ikan kiprok nempelnya kan ke rangka tuh. Kalau di rangkanya ada bekas cat-cat gitu, mending kelupasin aja. Jadi bener-bener si kiprok nempel ke rangka. Jadi kalau ada beban lebih bener-bener kebuang. Soalnya kalau overcharge gitu, overvoltage gitu, kalau ente pakai speedo kayak gini, waduh, ini nyari IC-nya saya budak kagak ada, nggak ada yang jual, di eBay juga nggak ada. Kalaupun ada juga nggak tahu, bingung gantinya bisa nggak. Nah, kemarin mau dibenerin, ininya yang kena ya angkat tangan saya, kecuali kayak modal kayak kapasitor gitu, resistor yang model SMD gitu, kena mungkin masih bisa gitu, masih bisa dicari penggantinya. Kalau ininya yang kena susah. Oke, segini ya teman-teman untuk video review tentang speedometer Koso ini. Barangnya bagus, ente kalau mau beli aja. Nanti saya kasih tahu linknya kalau misalnya ente mau beli yang speedometer ini, yang RX3 ya. Kalau dilihat di online sih ya, lebih mahal yang ini malah dibanding yang ini. Saya juga nggak ngerti kenapa. Soalnya kalau yang ini makanya udah jarang, produksinya udah agak susah. Bukan susah, maksudnya udah agak langka yang RX2 ini nih. Yang ini mah banyak. Ntar teman-teman kalau mau saya taruh linknya di kolom komentar. Oke, terima kasih ya teman-teman atas waktunya.